Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-3. Dengan segera arah perhatian Pancasara tertuju pada anak perempuan mendiang Raden Wijaya yang terlahir dari Ratu Gayatri. Dalam usianya yang masih belia, Sri Gitarja telah menyandang kedudukan yang tidak bisa dianggap ringan. Kepadanya telah diserahkan tugas untuk menjadi wali pemangku istana Kahuripan. Itu sebabnya padanya melekat gelar Breh Kahuripan. Dengan kedudukannya sebagai anak yang lebih tua, adakah dengan demikian Sri Gitarja harus melaksanakan tugas amat berat mengemban kedudukan sebagai ratu menyelenggarakan pemerintahan? Gajah Mada melihat Sri Gitarja terlalu rapuh untuk tugas raksasa itu. Dalam beberapa hal, adiknya justru mempunyai sikap yang lebih menonjol, lebih tegar, dan lebih tegas. Semua sikap yang diperlukan oleh seorang raja yang padanya melekat sifat Sabto Pandito Ratu. Sekar Kedaton Sri Gitarja mempunyai calon suami, Pancing Pancaksara. Patih Daha Gajah Mada berbalik dan menatap lawan bicaranya dalam-dalam. Akan tetapi dengan segera bayangan wajah Cakradara bagi hadir di depan matanya. Apa yang diucapkan Pancaksara memang harus dicermati. Apabila kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintah diberikan kepada Sri Gitarja, lantas bagaimana peran Cakradara? Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Pun sebaliknya, bila Dyahwiyat yang dipilih menggantikan kakaknya, apakah Kudamerta mampu menjadi tulang punggung yang kukuh sebagai sandaran istrinya? Memang sama sekali tak ada masalah dengan Sri Gitarja maupun Dyahwiyat. Pun tidak ada masalah dengan Cakradara yang juga dipanggil dengan sebutan Cakriswara Breh Singosari yang nantinya akan menjadi suami Sri Gitarja. Demikian pula tak ada masalah dengan Kudamerta yang kelak akan memperistri Dyahwiyat. Yang mencemaskan Gajah Mada justru pihak-pihak yang berada di belakang kuda kesatria itu. Telik sandi pasukan Bayangkara telah menemukan jejak aneh gerakan mereka. Hal yang menyebabkan Gajah Mada dengan kedudukan sebagai patih di Daha harus meninggalkan tempatnya kembali ke ibu kota Majapahit. Dengan memanfaatkan telik sandi pasukan Bayangkara yang kini dipimpin Senopati Gajah Enggon dan saluran yang lain, Gajah Mada berusaha mencari jawab teka-teki yang mencemaskan itu. Setelah jasa besar yang diperbuatnya ketika melakukan penyelamatan raja dari makar yang dilakukan Rakuti, Gajah Mada memperoleh anugerah dengan kedudukan sebagai patih Kahuripan di Jiwana, yang dilanjutkan anugerah itu dengan menjabat patih di Daha. Pangkat yang melekat dari samirnya bukan lagi seorang bekel. Meski tugas dan jabatannya tidak di kota raja, nyatanya Gajah Mada lebih banyak berada di kota raja. Karena akhir-akhir ini Srijaya Negara lebih banyak membutuhkan tenaga prajurit muda itu. Pergerakan aneh dari sekelompok orang memaksa Srijaya Negara memanggil bekas pimpinan Bayangkara yang amat didengar pendapat dan sarannya.
Gajah Mada bergeser bersandar dinding. Tolong ceritakan bagaimana sebenarnya silsilah raja yang memerintah negeri ini, ucapnya sambil memejamkan mata. Ah, bukankah kau sudah tahu? Jawab Pancaksara. Aku ingin lebih meyakinkan. Tolong, balas Gajah Mada. Jika dirunut jauh ke belakang, awalnya Ken Arok yang kelak kemudian hari bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi hanyalah sampah masyarakat belaka. Namanya melekat dengan sarangnya, Padang Karautan yang berada tidak jauh dari Istana Singosari. Ia terkenal sebagai maling, perampok, penyamun, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Meski ia seorang penyamun, otaknya jalan dan encer, bahkan jahat. Setidaknya Ken Arok, anak pasangan suami istri Gajah Para dan Ken Endo ini bisa menggunakan akalnya untuk menggapai sebuah tujuan yang sungguh luar biasa, menjadi raja. Sebuah kesempatan yang ia peroleh setelah Brahmana Lohgawi membawanya ke istana Pakuwon Tumapel. Berbekal pengalaman sebagai perampok, pembunuh bukan hal yang luar biasa baginya. Pembunuhan pertama ia lakukan kepada pembuat keris bernama Empu Gandring, yang membuatnya jengkel karena telah sekian lama keris pesanannya belum rampung juga. Keris yang dipesan masih belum sempurna, gagangnya masih gagang sementara yang terbuat dari dahan cangkring. Dengan bengis Ken Arok membenamkan pusaka itu ke dada pembuatnya. Empu Gandring yang kemudian menjatuhkan kutukan bahwa kelak keris itu akan meminta banyak nyawa, termasuk nyawa Ken Arok. Kebengisan berdarah dingin dan menghalalkan segala macam cara ditimpakan pula kepada Kebu Ijo, yang kepadanya keris itu dipinjamkan, sehingga kemudian banyak orang di Tumapel mengira keris yang menancap di dada Aku Tunggul Ametung adalah milik Kebu Ijo, karena sebelumnya kemana-mana Kebu Ijo selalu pamer keris itu. Tanpa banyak bicara, Ken Arok membunuh Kebu Ijo sebagai tertuduh dengan mengabaikan saksi yang terbungkam mulutnya. Ken Dedes, anak seorang Empu Linowe, Empu Purwa dari Panawijen. Kemudian terjadilah perkawinan antara Ken Arok dan Ken Dedes yang dari awal benar-benar sudah dirancang oleh Ken Arok, bukan sekedar oleh alasan betis Ken Dedes bercahaya. Ken Arok mengawini Ken Dedes meskipun perempuan ini sedang hamil dari suaminya terdahulu. Dengan demikian ia berhasil menggapai tahapan awal dari rencana jangka panjang yang dirancangnya. Dengan mengawini Ken Dedes, Ken Arok dengan sendirinya memperoleh kedudukan sebagai Aku di Tumapel. Di samping Ken Dedes, Ken Arok juga mengawini Ken Umang. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok berputra antara lain Mahisa Wong Teleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Sementara itu, dari perkawinannya dengan Ken Umang, Ken Arok berputra Toh Jaya, Panji Sudatu, Panji Wergola, dan Dewi Rambi. Bahkan Ken Arok benar-benar berkeinginan menjadi raja. Hal itu bisa dilihat dari Kediri yang menyerbunya. Perang pecah di sebuah tempat bernama Ganter. Pasukan Kediri di bawah kendali Sri Kertajaya yang sering disebut sebagai Prabu Dandang Gendis dengan kekuatan jauh lebih besar bisa dikalahkan. Sri Kertajaya terbunuh dalam perang itu. Puncak kekuasaannya kemudian berhasil ia peroleh, sekaligus menjadi awal kemelut berkepanjangan dan berdarah-darah. Ken Arok menjadi raja pertama Singosari beribu kota di Tumapel mulai tahun 1222
hingga 1227 dalam waktu hanya 5 tahun. Anusapati yang tidak bisa menerima kematian ayahnya atau barangkali oleh alasan lain ia merebut kekuasaan, dengan meminjam tangan pengalasan dari Batil dan kepadanya dipinjamkan keris empu gandring, Ken Arok dibunuh. Anusapati naik tahta dan memimpin negaranya lumayan lama, selama 21 tahun dari tahun 1227 hingga 1248, bergelar Anusananta. Akan tetapi Tohjaya tidak bisa menerima kematian ayahnya. Melalui tipu daya adu jago di sebuah pasar, Anusapati dibunuh. Anusapati dicandikan di Gidal. Tohjaya menggantikan naik tahta menjadi raja yang ternyata tidak lebih dari setahun pada tahun 1248. Kematian berbalas kematian masih berlanjut. Ranggawuni menabuh genderang perang bahu-membahu dengan saudara sepupunya, Mahisa Cempaka. Mereka melakukan serbuan hingga Tohjaya harus melarikan dan terbirit-birit dan mati dibunuh oleh pengusung tandunya sendiri. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menyelenggarakan pemerintahan atas Singosari secara bersama-sama. Ranggawuni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana, sementara Mahisa Cempaka bergelar Ratu Angabaya atau juga disebut Narasinghamurti. Pemerintahan kakak beradik ini lumayan lama dan tentram mencapai 20 tahun, yaitu sejak tahun 1248 hingga 1268. Sri Jaya Wisnuwardana meninggal di Mandaragiri pada tahun 1268 dan dicandikan sebagai Siwa di Jayakhu. Raja Singosari berikutnya adalah Kertanegara, anak Ranggawuni yang ngelar jajahan hingga ke Sumatera, Pahang, Bakalapura, dan Gurun. Baginda Kertanegara yang memimpin negeri selama 24 tahun, yaitu sejak tahun 1268 hingga 1292, memiliki 6 orang anak. 4 diantaranya dikawinkan semua dengan Raden Wijaya. Mengapa Kertanegara demikian menyayangi Raden Wijaya sampai ke-4 anak perempuannya dinikahkan semua dengannya? Hal ini tidak lain karena Raden Wijaya adalah anak dari Lembutal, sementara Lembutal adalah anak Mahisa Cempaka. Mahisa Cempaka adalah sepupu ayahanda Sri Kertanegara sendiri. Singosari runtuh karena serbuan Raja Jayakatwang dari gelang-gelang yang rupanya masih menyimpan dendam negara leluhurnya. Kediri pernah dihancurkan. Serbuan Jayakatwang ini dilakukan tepat ketika Singosari dalam keadaan kosong. Jayakatwang mampu masuk pada saat yang tepat karena petunjuk bekas pejabat istana. Wiraraja yang kecewa karena dilorot jabatannya sebagai Demang oleh Raja Kertanegara dan menduduki jabatan sebagai bupati di Sumeneb. Raden Wijaya yang berhasil memanfaatkan tentara dari Mongol untuk menggilas Jayakatwang mendadak melakukan tikaman ketika pasukan Mongol tidak siap, dan sisanya kembali berlayar pulang ke negerinya. Raden Wijaya mendirikan negara baru yang diberi nama Wilwotikto, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Majapahit. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tanggal 15 bulan Kartika dalam Sangkala Sri Purneng Kartika Kamasa Pancadasi, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana, yang memerintah selama 16 tahun sejak tahun 1293 hingga 1309. Sepanjang perjalanan pemerintahan itu bukan berarti Raden Wijaya melaluinya tanpa gejolak, karena ketidakpuasan dari orang-orang yang semula mendukungnya mengemuka dalam bentuk makar.
Ronggolawe tercatat dalam Kidung Ronggolawe yang entah siapa penulisnya meneriakkan dendam pemberontakan. Ia lakukan itu akibat merasa kecewa karena Nambi diangkat menjadi Pati Amangkubumi, padahal Ronggolawe merasa perjuangan Nambi dan sumbangsihnya untuk Majapahit belum ada apa-apanya dibanding apa yang ia lakukan. Sementara ia hanya diberi jabatan sebagai adipati di Tuban. Pati Angkubumi adalah jabatan terhormat karena ia orang kedua setelah raja. Sementara adipati, meski membawai sebuah wilayah yang cukup luas, kedudukan itu masih kalah bobot dari jabatan Mahapati. Dengan pasukan berkekuatan segelar sepapan, Nambi menyerang Tuban. Nambi yang duduk di atas kuda bernama Brahma Cikur dihadapi Lawi yang duduk di atas kuda kesayangannya bernama Nila Ambarawa yang juga disebut Megalamat. Namun kekhawatiran Nyai Mertaraga dan Nyai Tirtawati, dua orang istri Lawe, menjadi kenyataan. Ronggolawe mati bukan oleh Nambi, namun justru Kebu Anabrang yang memberangus nyawanya. Sementara itu, Kebu Anabrang mati di tangan Sora yang tidak bisa menerima kematian Ronggolawe yang demikian besar sumbangan perjuangannya kepada Majapahit. Kebu Anabrang meninggalkan seorang anak bernama Kebu Taruna atau Kebu Anabrang Taruna yang menurut undang-undang Kutaramanawa punya hak untuk menuntut balas kematian ayahnya. Menurut undang-undang tersebut, Lembu Sora bisa dihukum mati. Salah satu ayat kitab Kutaramanawa menyebut siapa yang melakukan pembunuhan sebagai hukumannya ia harus dibunuh. Mahapati memanfaatkan itu sebagai bahan fitnahnya. Lembu Sora yang amat berpeluang menjadi pesaing nafsunya berada di sasaran bidinya. Kematian Ronggolawe memang layak ditangisi setidaknya oleh Nyai Martaraga dan Nyai Tirtasari yang memutuskan bunuh diri untuk menemani suaminya. Arya Adikara atau Banyak Widi yang juga bernama Arya Wiraraja sangat kecewa atas kematian putra kesayangannya. Ia memutuskan menghadap Sang Prabu untuk menagih janji. Dulu ketika Raden Wijaya terbirit-birit meminta perlindungan ke Sumenep, ia berjanji kelak akan membagi dua kerajaan dengan Wiraraja. Raden Wijaya memenuhi janji itu dengan menyerahkan wilayah negara bagian timur ke selatan hingga pantai yang memuat 3 juru. Sejak itu, Arya Adikara berdiri sendiri sebagai raja di Lumajang dan tidak harus menghadap raja. Usai persoalan Ronggolawe, ketenangan pemerintahan Majapahit kembali terusik. Kali ini yang melakukan makar adalah Lembu Sora yang terpaksa berhadapan dengan kekuatan Majapahit karena hasutan Mahapati yang merasa Lembu Sora merupakan batu sandungan mimpinya menggapai jabatan Mahapati. Tarik Saka tahun 1222 atau Masehi 1300, pemberontakan itu terangkai dalam Kidung Sorandoko yang merupakan padanan kata dari Andaka Sora atau Lembu Sora. Dalam peristiwa itu, Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung gugur. Berhasil siasat Mahapati dalam menggapai mimpi-mimpinya. Tindakan makar masih akrab dengan Majapahit. Ketika pemerintahan bergeser ke tangan Jaya Negara, justru Patih Nambi, orang yang mestinya tidak mungkin melakukan pemberontakan, terpaksa mengangkat senjata. Nambi memberontak hanyalah korban dari gelegak nafsu Mahapati yang amat ingin menduduki jabatan Mahapati. Nambi dihasut, raja juga dihasut. Mahapati menyebar fitnah ke sana-sini, menyudutkan Nambi yang terpaksa harus membangun benteng di Pajarakan, membuat kekuatan Dingganding dan Lumajang. Namun tanpa ampun, Sang Prabu Jaya Negara yang terhasut fitnah Mahapati menggilasnya. Gajah Mada tentu tidak mungkin melupakan
bagaimana sepak terjang Rakuti, karena ia terlibat secara langsung dalam peristiwa itu 9 tahun yang lalu dan menjadikan dirinya salah seorang pelaku sejarah. Rakuti adalah salah satu dari pengalasan yang mendapat gelar Dharma Putra Winisuka di samping Rabanya, Rawedeng, Rapangsa, Rayuyu, dan Ratanca. Seorang dari mereka bernama Rasemi mati di Lasem sebagai harga yang pantas untuk pemberontakan yang dilakukannya pada tahun 1318. Setahun sebelum Rakuti mengambil keputusan meniru jejak sahabatnya. Pemberontakan Rakuti boleh dikata merupakan pemberontakan yang paling berdarah dari makar-makar sebelumnya. Dengan kelicikan dan keculasannya, Rakuti mampu memecah belah pasukan yang ada yang tak sadar saling dibenturkan untuk kepentingannya. Demikian parah akibat dari tindakan makar para Dharma Putra Winisuka itu menyebabkan Jayanegara sampai terusir dari istana dengan pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Gajah Mada harus pontang-panting melakukan penyelamatan hingga Bendander nun jauh di pegunungan Kapur Utara di kedalaman wilayah Bojonegoro. Meski telah disembunyikan di Bendander sekalipun, bukan berarti Jayanegara sudah berada dalam keadaan aman. Seorang Telik Sandi Rakuti terus mengamati dan mencari kesempatan untuk menikam dari belakang. Namun, berbekal siasat dan kecerdasannya, Gajah Mada mampu mengendus siapa sesungguhnya Telik Sandi itu. Singaparepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. 9 tahun kemudian adalah masa pemulihan dari luka-luka. Banyak hal yang dilakukan Jayanegara untuk mencegah jangan sampai apa yang dilakukan Rakuti terulang kembali. Pemerintahan yang diselenggarakan hanyalah didasari niat mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Keberadaan Jayanegara di Bendander beberapa bulan lamanya membuka mata Sang Prabu betapa kehidupan rakyatnya, terutama yang jauh dari ibu kota Majapahit, berada dalam keadaan serba kekurangan. Di beberapa tempat bahkan mengalami paceklik, di beberapa tempat lain beras sulit didapat. Rakyat terpaksa makan umbi-umbian, busung lapar terjadi di mana-mana. Upaya keras Sang Prabu yang diterjemahkan oleh segenap punggawa kerajaan mendapat buah yang manis. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kertatata raharja. Hukum ditegakkan, kesamaan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Pancasara menebar tatapan mata ke depan. Di sana sebuah kolam sedang penuh air. Blumbang itu dibangun sebagai bagian dari upaya melindungi istana. Tanpa melalui alun-alun depan Purawaktra yang dilindungi dinding menjulang tinggi. Kata-kata penghuni Blumbang itu riuh saling sapa bersahutan tanpa peduli apa yang sedang terjadi di istana. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Kedekatan pribadinya dengan Sang Prabu yang tercipta sejak Rakuti mendendangkan tembang makar menyebabkan Gajah Mada merasa sangat kehilangan. Namun, kesedihan lelaki bertubuh amat kekar itu tidak harus menyebabkan meruntuhkan air mata. Kau belum menjawab pertanyaanku. Pancasara mengingatkannya. Pertanyaan yang mana? Balas Gajah Mada tanpa menoleh. Pancasara tidak berniat mengulang pertanyaan yang telah dilontarkannya. Pancasara salah seorang anak lelaki Samanaka, pejabat penting kerajaan yang bertanggung jawab atas urusan agama Buddha, menempatkan dirinya di depan. Dengan sabar ia menunggu Gajah Mada menjawab. Gajah Mada memberi tatapan matanya yang paling tajam. Peralihan kekuasaan selalu merupakan saat paling gawat. Tidak berlebihan jika aku memulai merasa udara di atas kota Raja Majapahit menghangat.
yang jika tidak dikendalikan dengan benar, udara hangat itu bisa berubah menjadi panas. Gajah Mada bisa memahami kilah itu, namun membiarkan Pancasara menuntaskan ucapannya. Sejak zaman Mataram, perebutan kekuasaan selalu terjadi. Setiap peralihan kekuasaan selalu ditandai peristiwa berdarah. Pancasara melanjutkan, lebih-lebih zaman Singosari, wilayah paling berbahaya bagi negara adalah saat-saat pergantian kekuasaan. Sekarang tidak layak cemaskah kita dengan pengalaman peralihan kekuasaan yang macam itu? Gajah Mada diam, tak satu kalimat pun keluar dari mulutnya. Pandangan matanya tertuju ke arah utara. Nun di sana sebuah sungai besar sangat deras. Pada sebuah tempat bernama Canggu yang menjadi bagian dari sungai itu, puluhan perahu sedang sandar. Jika ditelusuri arah sungai itu ke hulu, ratusan perahu dengan ukuran jauh lebih besar memenuhi pelabuhan Ujung Galuh. Perahu-perahu itu bukan hanya milik para nelayan dengan mata pencaharian mencari ikan, tetapi juga milik para saudagar yang berniaga berbagai bentuk barang dagangan, di antaranya hasil bumi dan gerabah sampai ke tumasek. Bagaimana Gajah Mada? Tanya Pancaksara. Patih Daha Gajah Mada bangkit dan berjalan mondar-mandir, tangannya bertolak pinggang. Semoga yang kau cemaskan tidak perlu terjadi. Akhirnya Gajah Mada membuka mulut. Gajah Mada beranjak karena merasa banyak sekali hal yang mendesak yang harus dikerjakan. Yakinkah kau peralihan kekuasaan yang terjadi akan berjalan dengan baik? Gajah Mada menghentikan langkahnya, namun tidak membalikkan badan. Menurutmu, adakah yang memang layak dicemaskan? Ada, jawab Pancaksara. Gajah Mada terpaksa membatalkan niatnya kembali mengayunkan kaki. Patih Daha itu berbalik. Apakah kau melihat apa yang kucemaskan itu di wajah Tuan Putri, Sri Kitarja dan Dyahuyat? Bertanya Gajah Mada dengan suara setengah berbisik, namun terdengar amat jelas. Pancaksara terdiam, tatapan matanya tidak berkedip. Namun dengan Gajah Mada menyebut nama itu, maka wajah-wajah cantik Sri Kitarja dan Dyahuyat bagai hadir di depannya. Kecantikan dua putri anak mendiang Raden Wijaya itu memang ayu gilang gemilang menjadi buah bibir siapapun. Para jejaka anak negeri mengangan-angankannya. Namun selama ini hasrat para jejaka anak negeri itu bagi tersantuk dinding tebal dan tinggi yang tidak mungkin untuk ditembus. Hal itu terjadi karena desas-desus yang tidak jelas bagaimana kebenarannya. Desas-desus itu terlampau mengerikan. Konon, kata berita dari mulut ke mulut, Jaya Negara akan menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang berani berangan-angan atas dua putri itu, karena Jaya Negara menginginkan adiknya sendiri sebagai istri. Yang mencuri perhatian kali ini bukan hanya soal desas-desus itu. Sepeninggalan Kologemet Sri Jaya Negara, dengan segera muncul pertanyaan, siapa yang akan naik tahta menggantikannya? Dua pewaris yang masing-masing berwajah cantik itu memang bersih, tetapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi, terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang Kudamerta dan barisan orang-orang di belakang Cakradhara. Bagaimana dengan para yang bersangkutan, Kudamerta dan Cakradhara? Karena beristrikan ratu pewaris tahta, tidak ubahnya ikut menumpang mewarisi tahta itu sendiri. Pancaksara menyeringai sebuah bahasa wajah yang dengan segera Gajah Mada memahami maknanya. Kita serahkan semua keputusan kepada para ratu. Mereka tentu akan mengambil langkah amat bijaksana. Tak ada yang perlu dicemaskan.
terkait peralihan kekuasaan kali ini. Gajah Mada kali ini benar-benar berniat beranjak. Namun pertanyaan Pancaksara itu memang mengganggunya. Bagaimana soal desas-desus yang beredar itu? Kau punya jawaban bukan? Desas-desus yang mana? Balas Gajah Mada. Pancaksara melangkah mendekat. Aku ingin memastikan jawabannya darimu. Aku yakin kau tahu apa yang kumaksud. Gajah Mada menggeleng ragu, nuraninya sangat terganggu. Namun Gajah Mada merasa mempunyai cara menjawabnya. Tanyakan saja kepada Ratanca. Ia punya jawaban untukmu. Kalau aku yang kau tanya, jawabanku sekedar menerka-nerka. Pancaksara tersenyum kecut, bertanya kepada Ratanca memang arah yang benar, karena Ratanca lah sumber desas-desus itu. Sayang, Dharma Putra Wenisuka terakhir itu tidak mungkin ditanyai karena telah membeku menjadi mayat. Sementara saat Ratanca masih hidup, Pancaksara justru tidak bergerak menanyainya. Aku mendengar pertama kali dari Ratanca. Ia mengeluh kepadaku karena istrinya diganggu Sang Prabu. Jawab Gajah Mada dengan cara membelok dan mengagetkan. Pancaksara terkejut, matanya terbelalak. Pancaksara melihat raut Gajah Mada membeku. Dengan demikian, apa yang diucapkan benar-benar bersungguh-sungguh. Gajah Mada tidak main-main dengan apa yang dikatakannya. Lagi pula, tidak pantas menyampaikan sesuatu yang bersifat canda, manakala raja mengalami pralaya. Jadi, itulah alasan Ratanca tega membunuh Sang Prabu? Ratanca banyak menyimpan alasan. Jawab Gajah Mada. Ia kecewa karena apa yang pernah diimpikannya terpangkas. Bukan rahasia lagi apabila Ratanca diam-diam menyukai Putri Dyahwiyat. Ia pendam perasaan itu sudah sejak lama, jauh sebelum ia akhirnya memutuskan mengawini perempuan lain. Alasan kedua, karena istrinya diganggu. Itulah alasan yang ia memiliki mengapa ia mengambil tindakan paling gila, membunuh Sang Prabu. Pancaksara merasa degup jantungnya berlari kencang. Bisa dipastikankah hal-hal itu? Benarkah Sang Prabu mengganggu istri Ratanca? Gajah Mada tersenyum, raut mukanya susah ditebak. Tidak hanya itu, jawabnya. Setidaknya Ratanca masih mempunyai sebuah alasan lagi. Jangan kau lupa, Ratanca adalah bagian Dharma Putra Wenisuka yang pernah makar. Barangkali kematian Rakuti dan teman-temannya masih meninggalkan dendam di hatinya. Alasan apa lagi yang mendorong Ratanca berbuat gila itu? Hanya Ratanca yang tahu.